Yang saya hormati para kawan, kasubat, teman-teman fungsional dan teman-teman fungsional umum, sekretaris Dewan Pembangkasan. Seperti biasanya setiap awal bulan kita melakukan koordinasi yang sekitar menyampaikan informasi, sharing dan evaluasi kerja kita selama sebulan. Untuk itu seperti biasanya kita lihat dulu video. Untuk disiplin dalam melakukan datang yang kerja, jangan cuma datang absen pulang, tetapi formalnya waktu dari kantor. Dan yang terakhir yang juga saya ingin sampaikan, saya tidak melarang Bapak Ibu sekalian mau pergi warkop. Ya, saya tidak larang, tapi mohon dengan sangat hormat, jangan di hari Senin dan Selasa belum. Ya, karena potensial sekali. Jadi saya harap, yang jelas kami sudah menyampaikan kalau Bapak Ibu melakukan pelanggaran, itu akan kembali dan tanggung jawabnya kepada masing-masing pegawai. Akan menjadi kesalahan bagi kami jika kami tidak mengingatkan dan menyampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama jam kerja, kita jam kerja kan tidak berfungsi. Ya, di jam kerja pun itu bagi memang ya saya sering singgah di warkop. Bisa tanya teman-teman yang biasa ikut sama saya ke warkop, itu saya tidak pernah lebih dari 10 menit sudah minum telur, minum kopi, memang minum kopi. Ya kita tidak ikut bergosip situ. Ya tolong ini ya. Karena Dato juga bilang ya ini salah satu kepala KPD yang tidak gaul adalah siapa? Karena tidak pernah ke warkop. ASN ini kondisi nomor di warkop dia kerja. Dan kita, saya stalking, mungkin masih singgah ya. Kedepannya nanti itu kita terlalu banyak gunakan waktu di luar. Ya. Oke lah kalau bermalas ya, oke lah kalau berimbang. Kalau misalnya sudah ke warkop pas setengah jam, terus orang kerja pulang jam 4, dia pulang jam 5, oke lah. Tapi kalau itu pun biasa belum di absen belum absen baru pulang lagi gitu. Tapi itu kalau kompensasi waktu yang terbuang dikompensasi itu sebenarnya tidak benar karena aturannya kita belum mengadop sistem jam kerja fleksibel. Ada wacana jam kerja fleksibel itu, jadi kalau misalnya kita masuk jam 8, kita harus pulangnya jam 5. Itu wacana, tapi belum dilaksanakan. Kenapa? Kalau orang berikan dilonggarkan jam kerja fleksibel, maka kosong akan di pemerintahan di pagi hari. Karena orang bilang aja semua bisa masuk, saya pulang nanti jam 7 jam 8 malam. Sehingga wacana itu belum diberlakukan, belum dibicarakan secara serius. Itu ya. Mungkin kalau jam kerja fleksibel nanti itu ada aturan-aturan ya. Tidak dengan serta-merta dengan perhitungan kalkulasi atau kalkulator matematikanya secara sederhana begitu. Sehingga teman-teman saya akan kembali yang suka warkop, tahan-tahanlah, bisa di sore hari lagi ke warkop. Ataukah di pagi hari kalau memang betul-betul butuh minum telur atau minum kopi, bisa bentar lah ya terlalu lama. Karena itu akan menyebabkan hal-hal yang buruk. Di warkop itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kita ceritakan orang, kita gosipi orang, kita cerita pimpinan kita cerita anak buah kita cerita tetangga kita. Ya, sebenarnya yang sebenarnya sih tidak dilarang, tapi etikanya, jadi tidak ada aturan yang dilarang ya. Tapi etikanya, kita berbicara etika lagi, dan kepatutannya. Bayangkan kalau warkop itu pakaian dinas sepanjang hari, warkop itu benar-benar pakaian dinas. Betapa hancurnya pemerintahan yang Anda dibayar gajinya mulai dari jam 7 pagi, 7.30 sampai jam 4, Anda dibayar di warkop. Ya. Termasuk yang pengusaha warkop. Ya. Pengusaha warkop di sini. Ya. Itu tahu, tidak gunakan waktunya. Gunakan waktunya di sore hari, malam hari.
Jadi sekali lagi teman-teman ya, yang sudah kecanduan di warkop, kurang-kurangi ke warkop. Karena kalau mau minum kopi, bisa bertamu di ruangan saya, ya, gitu. Tapi dia tahu kalau karena kelihatannya kalau PRT cuma 1 kilo, ya, 1 kilo. Ya 1 kilo itu untuk 1 minggu dipakai kalau di ruangan. Itu pun bukan tamu yang minum, pakai di sini. Ya, saya kira itu sebenarnya kalau ibu kabar persidangan silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sefa atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Pak Sefa, para kabak, para pejabat seluruh yang berfungsional, staf ASN maupun pendidik P3K yang sangat saya hormati dan banggakan. Mungkin saya dalam hal ini tentunya kami lakukan untuk meningkatkan administrasi percepatan kegiatan dan komitmen kepada anggota dewan. Ada beberapa poin yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah pembinaan dari teman ASN maupun ASN. Kami sudah lakukan intensif ini terutama pada adik-adik Asperani dengan melakukan menandati seperti yang disampaikan Bapak pembinaan. Dan alhamdulillah setelah kami lakukan penahanan gaji, teman-teman ada muncul di perubahan Pak, dan semuanya mulai maju masuk kantor. Alhamdulillah. Yang kedua adalah bagaimana kami mengantisipasi pertanggungjawaban dan administrasi Pak, terutama dalam hal pertanggungjawaban perjalanan dinas, karena ini sangat-sangat mempermudah perjalanan. Jadi kami sudah meng-coaching adik-adik petugas komisi maupun pimpinan untuk bagaimana bentuk pelaporan yang baik dan benar serta penerapan dari kelengkapan administrasi yang harus mereka lakukan. Alhamdulillah sampai hari ini it's running well. Teman-teman sudah ada petugas sudah melakukan seperti apa yang kami arahkan. Kami berbalik yang Pulau yang kemarin ada beberapa catatan dari tim Kemenhan sudah kami antisipasi dengan memanggil kembali teman-teman dari kabak hukum yang diwakili oleh Pak Awal kemarin dan agenda kami Pak KBHP untuk bersama-sama duduk bersama merumuskan kembali seperti apa yang menjadi catatan daripada tim Kemenhan. Dan alhamdulillah 70% kami sudah sampai hari ini sudah 70% Pak Presiden. Insya Allah kalau bukan hari Senin atau hari ini mungkin juga besok kami akan finalisasikan. Yang keempat, khusus untuk Polri dari kami ini rencana akan kembali dari teman-teman BPKD Pak dan Pak sendiri kabar dan kepala umum sektor untuk menjadi mungkin ada sebagai perbandingan karena kami masih butuh revisi ya, jadi nanti kami akan sampai setelah kami yang kurang dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ini SPP mempermudah yang mempermudah bagi sebagian orang. Jadi begini, termasuk SPPD, tolong dibikin matrisnya, jangan sampai ada anggota yang sudah berkali-kali kecuali yang memang tugasnya itu tak boleh, seperti misalnya di pansus itu memang kalau berkali-kali dapat karena tugasnya membuat laporan. Yang saya heran ini kadang-kadang kalau mau berangkat pansus orang tidak terima dalam pansus dipaksakan ikut, itu yang tidak benar itu. Makanya sekarang saya tidak terlalu mau pusing, silakan masing-masing kabut deh yang punya kegiatan yang tentukan orang, ya. Jangan misalnya saya ketemu berkelahi, hanya karena persoalan kecil begitu. Saya minta teman-teman itu namanya perjalanan proses mau dipersoalkan. Ya. Kadang-kadang memang bagus di depan sudah cerita, dikasih tidak. Jangan dipersoalkan.
Karena rezeki kita, kalau rezeki kita itu berangkat kunci, ya, begitu. Ada kunci. Tunggu mikir, karena kita juga tidak buta sih. Ya, pimpinan tidak buta, dilihat ini siapa yang bekerja, ada dulu kasih berangkat kawan. Tapi kalau semua mau samakan tidak, jumlahnya ini banyak. Sedangkan SPPD sekarang terbatas, gitu. Pekerjaannya terbatas kemarin itu enak ya. Saya kasih tahu Ki, hari ini kita diperiksa KPK tentang perjalanan dinas, jadi sekretaris daerah dan sekretaris DPRD. Jadi karena jumlahnya sangat banyak. Tahun ini jumlahnya sangat sedikit. Ya, jangan kita berharap selalu mau orang tak bisa nada, orang tak bisa. Jangan bercampur orang. Karena memang rezekinya orang gitu. Kadang-kadang awal kita sudah kita rencanakan ini berangkat, tapi karena ada masalah tidak jangan pikir. Ya. Tapi ya biasa di sini kadang-kadang juga orang amnesia. Ya. Kadang-kadang sudah berangkat dari tempat pribadi, apa? Ya. Nanti itu artinya kalau saya ke rumah kok saya di daftar matris ini. Kau sudah berapa kali berangkat? Ya, bahkan tahun lalu itu di sini ada staf dia kan kepala dinas yang ada di Pamekasan berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sekwan, para kabar, para pejabat struktural dan fungsional serta teman-teman semua yang hormati. Alhamdulillah, wasyukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini dan kami melakukan beberapa kegiatan yang ada di bagian keuangan. Yang pertama terkait dengan realisasi sampai hari ini kurang lebih 20 miliar atau sekitar 20% dari pagu kita 200 miliar. Nah, yang terbanyak punya realisasi adalah reses dan soster. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain belum ada yang signifikan. Kami tidak tahu apakah memang ini agak lambat atau rencananya dari bagian-bagian yang memang belum bersesuaian dengan anggaran kas. Tetapi kami pada prinsipnya bahwa anggaran kas itu bisa kita menyesuaikan apabila keadaan yang mendesak. Olehnya itu teman-teman diharapkan untuk masuk di bulan Mei ini, karena sampai bulan Juni itu target kita untuk capaian realisasi itu sesuai dengan persentase yang diterapkan oleh TAPD atau pemerintah kota, yaitu kurang lebih 50%. Diharapkan Mei dan Juni betul-betul kita pacu, baik itu belanja modal maupun belanja-belanja yang ada lainnya, termasuk belanja pemeliharaan. Kecuali kalau belanja makan minum dan lain-lain itu tergantung sesuai dengan situasi dan kondisi. Tetapi belanja pemeliharaan diharapkan itu memang bulan Mei, April, Mei, Juni sebenarnya sudah mulai jalan. Kenapa? Supaya organisasi kita ini tidak menumpuk di akhir tahun. Nah, saya pikir termasuk pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan bangunan yang ada atau apa, itu saya kira bisa saja diminta apabila pekerjaannya sudah selesai. Tetapi mungkin teman-teman, saya belum tahu apa kendalanya sehingga setiap tahun kita mengalami capaian itu atau organisasi di akhir tahun. Oleh itu mari kita kami di bagian keuangan setiap saat bahkan sampai malam itu kami terima setiap konsultasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang khususnya untuk pencairan anggaran. Kemudian yang kedua terkait dengan perubahan APBD. Kalau ada yang kurang itu kita tambah, kemudian kalau ada yang tidak rasional dalam arti berlebihan bisa dikurangi. Sehingga bulan Juni nanti kita sudah ada gambaran bahwa apa saja yang kita harus tambah dan apa yang kita harus kurangi. Tapi saya pikir kalau berkurang mungkin tidak, tapi kebanyakan yang bertambah. Nah, ada beberapa kegiatan yang mungkin kita harus geser-geser sedikit sehingga
tidak terlalu banyak pagu kita. Kenapa? Karena pagu kita sudah 200-an, mudah-mudahan kita bisa bertahan itu. Tetapi dari sisi pekerjaan, dari sisi fungsional itu sangat memenuhi kebutuhan kita. Termasuk karena memang dalam prinsip anggaran itu harus ada efisiensi dan efektivitas. Kemudian yang terakhir terkait dengan penyusunan RAP 2025, karena ini baru tahapan gereja, walaupun belum direview tapi sudah dianggap sudah 75% atau bahkan 80%. Namun ada beberapa program dalam kegiatannya dalam bentuk proposal atau RAP, sehingga teman-temannya pembuatan videotron. Videotron yang mana? Videotron untuk apa? Kapasitasnya berapa? Atau kan karena di dalam penginputan itu ada beberapa yang memang tidak ada standar biayanya atau standar satuan harga. Jadi itu kita usulkan. Nah, kalau tidak ada berarti kami kerepotan untuk menginput. Kadang-kadang kita tinggalkan dulu sebentar, nanti kita masih sambil membuat surat untuk disahkan. Saya kira itu Pak Sekon, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, jadi catatan untuk perubahan anggaran. Jadi teman-teman di bagian, tolong dilihat di semua realisasinya dulu sampai dengan bulan Juni ya. Bulan Juni kan realisasinya. Jadi baru kita lihat ini bisa habis dari uang ini. Kalau tidak, nanti itulah nanti ya kita proyeksikan itu digeser. Ya, supaya kita punya capaian, punya penyerapan itu tidak kurang. Karena selama ini kita kan DPP selalu penyerapannya yang penting lagi agak tidak tunggu dulu, hasil lagi suruh diwakili lagi, yang mewakili lagi tidak megang. Ya, akhirnya kan begitu. Jadi kadang-kadang ada nanti di anggaran ya tidak sesuai dengan harapan. Misalnya tentang kegiatan dewan ya, misalnya harusnya 50, pengalinya bukan 50, pengalinya sekian, dan sekian. Itu kan bisa menimbulkan yang seperti ini kan yang versi kita masih bisa minta maaf, tapi kalau tidak ya minta maaf ya. Karena kita ini selama ini mengorbankan diri, ya, karena selalu mau baik, selalu tidak mau ada yang jelek-jelek, ya. Pokoknya sekarang kalau lepas jelek-jelek, tidak ada persoalan, ya. Target saya sudah 4 sifat, ya. Target saya kegiatan sosmed untuk angkatan 9 dan 14, 15. Untuk ini kami sengaja untuk tidak memberikan disposisi berupa sekuat sekaitan dengan kegiatan yang dimaksud. Yang pertama kaitan dengan lalu lintas sebagaimana yang diinformasikan, tetapi kami sudah informasikan bahwa lalu lintas ini, tetapi ada beberapa juga kebetulan menelpon untuk dia melaksanakan sekat. Sekaitan dengan itu ada beberapa juga konek kami yang ingin kami sampaikan sekaitan dengan pelaksanaan sosial dan reses. Yang pertama bahwa kami melaporkan bahwa pelaksanaan reses kemarin tidak ada beberapa lokasi yang tidak berfungsional, tapi sekaitan dengan fungsi-fungsi pelayanan terkait dengan pelayanan kami juga ini, walaupun alokasinya kemarin itu kegiatan reses tidak sesuai dengan alokasi yang ada, tetapi karena kegiatan ini harus berjalan sehingga kami melakukan pembayaran kegiatan dimaksud. Yang kedua, Pak Sekwan, sekaitan dengan fungsi kita kami sebagai KPA bahwa mohon maaf mohon izin ada menit kami ini bahwa SK KPA kami sampai sekarang itu belum tertanda oleh Bapak Wali Kota. Tentu kami juga berharap bahwa ini menjadi agensi karena kami itu acuan juga Pak sekaitan dengan perbalik itu untuk segera diselesaikan karena ini juga menjadi dasar untuk kami melakukan pembayaran. Yang ketiga, pelaksanaan sistem OPMK saudara komputer itu kami karena tidak ada alokasi yang ada di dia.
sehingga kami juga sulit untuk menentukan berapa jumlah pengeluaran yang keluar untuk mengetahui berapa nilai uang yang keluar dari bendahara pembantu, karena rekeningnya tidak termasuk, tidak bisa kami tidak ketahui berapa jumlah uang sudah dibayar. Mungkin mohon petunjuk dan harap Pak Sekwan sekaitan dengan hal yang ketiga juga Pak, sekaitan dengan pajak transportasi yang tidak dipotong. Tentu sepanjang pengetahuan kami jadi pegawai bahwa apabila ada perubahan peraturan, tentu ada perubahan pajak, tentu ada juga. Karena perubahan pajak cuma mengatakan begitu Pak. BPK juga lain juga biasa, karena mungkin dia melihat aturannya kira-kira apa aturannya sehingga ini terpotongkan. Mungkin sebagai benar-benar kami Pak, mohon arahan dan petunjuk sekaitan ini. Mungkin itu saja. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus tasnya itu masih diskresi SKPD, sehingga kita mohonkan ke BPKD untuk direvisi. Jadi sudah nih, karena kalau tidak direvisi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya Pak, kalau sudah ya, kawan-kawannya sudah oke, sudah clear. Tapi hari ini menjadi tanggung jawab BPKD kan menghambat semua kegiatan. Satu kota tidak jalan ini Pak. Kalau kita tunggu SK, sehingga saya sambil berproses. Eksekusinya itu kita menggunakan yang ditandatangani oleh kepala BPKD. Yang kedua, berwajib mengenai kegiatan. Nah, saya mau sampaikan mulai ini terutama tentang bagaimana pengadaan dan pengelolaan keuangan. Yang mana kemarin di Perwali itu dengan tujuan di dalam Perwali itu adalah dibelajarkan oleh pendamping. Nah, sedangkan aturan yang lebih atasnya di PP 12 itu langsung melalui rekening penyedia. Nah, tidak melanggar itu ya, sehingga itulah pasal yang dikecualikan. Nah, saya kira itu ya. Mungkin ada nanti tanggapan dari yang ahli hukum, mungkin Pak Satya tidak sesuai dengan kaidah hukum, silakan silakan disampaikan Pak. Jadi makan Perwali yang baru. Ini semua kegiatan jalan Pak. Karena kalau kita tidak kasih jalan maka untuk menyamakan persepsi saja. Jangan kita menganggap bahwa Perwali dibentuk setiap tahun kita harus membentuk Perwali. Tidak. Perwali itu bisa berlaku sepanjang masa ketika belum ada perubahan. Nah, karena kita mau melihat ada beberapa aturan yang dilanggar lagi. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu perkembangan terbaru dari Perwali kita. Alhamdulillah kami di Badan Persidangan sudah menyelesaikan koreksi-koreksi yang disarankan oleh kami hukum dan HAM. Mungkin nanti sebentar saya bisa print out kembali untuk dikoreksi lebih lanjut. Kemudian mengenai tadi bahwa ada kekosongan hukum tanpa Perwali yang kita susun ini, betul yang disampaikan Pak Sekwan bahwa sepanjang Perwali sebelumnya itu belum dicabut, itu berarti masih berlaku Pak. Adapun jika ada pasal-pasal tertentu yang sudah tidak sesuai situasi dan kondisi yang sekarang, ya mungkin bisa dikecualikan saja, tidak usah dilaksanakan itu. Artinya pasal yang itu pasal pasif lagi sudah tidak mengikat lagi karena sudah tidak sesuai dengan situasi sekarang. Jadi soalnya mungkin kita sudah bisa tinggal lanjutin dengan mengenai pajak kendaraan dinas. Kebetulan ada beberapa kendaraan dinas di sini yang tidak ditemukan BPKB-nya, termasuk salah satunya kendaraan dinas yang dipakai Pak Humas Protokol. Makanya dari kabar BPKB-nya. Terima kasih Pak cuma melaporkan. Di depan. Setelah selesai pasal itu